Shalom, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini. Karena harus saya akui bahwa sudah 2 bulan lebih saya menghilang dan kita tidak bertemu dalam firman Tuhan seperti ini. Karena terus terang kami ikut dan juga membuat acara pernikahan anak kami di Bandar Lampung. Dan selain itu, saya 2 kali masuk rumah sakit. Pertama di Bandar Lampung, kemudian di Medan ini sendiri. Tapi puji Tuhan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, itu acara ibadah pemberkatan pernikahan anak kita Yohanes berlangsung dengan baik. Tidak hanya itu, juga pestanya, acara adatnya, dan juga segala sesuatu untuk pernikahannya boleh berlangsung dengan baik. Dan juga saya boleh sehat kembali sehingga bisa lagi melayani Tuhan dan berkhotbah seperti sekarang ini. Itu tentu tidak terlepas dari doa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Banyak terima kasih. Itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran dan perasaan saudara, supaya siap dan senang mendengarkan sabdanya pada saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 13 Juni 2021 diambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan bahan bacaan diambil dari Mazmur Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 34 dengan tema bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata megah itu berarti sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur, hebat atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat untuk bermegah atau bermegah-megahan. Untuk itu dari satu sisi bermegah dapat diartikan membuat diri sendiri gagah, kuat, hebat, bangga, dan dapat dimasyhurkan atau dihebat-hebatkan. Makanya saudara-saudaraku, itu bisa menimbulkan kesombongan atau tinggi, bahkan juga kepongahan. Saudaraku, kita akan gampang sekali melihat di sekitar kita atau di dunia ini orang-orang tertentu yang membanggakan dirinya sendiri. Mereka senang menonjolkan dirinya, menonjolkan kepandaiannya, gelarnya, jabatannya, kepintarannya, hartanya, kedudukannya, pangkat atau apa yang mereka miliki sendiri. Bahkan kita dengan mudah juga melihat orang-orang seperti ini cenderung untuk menyombongkan dirinya dan juga untuk meninggikan dirinya. Untuk itu ada banyak orang yang rindu, bahkan bersemangat untuk mencari kepopuleran, mencari kehebatan dirinya sendiri, hartanya yang menumpuk, jabatan yang hebat. Untuk apa? Untuk supaya mereka dipuji dan juga dihormati. Dan ini sumber daripada kemegahan, kesombongan, ketinggian hatinya sendiri. Saudaraku, namun pada kesempatan ini, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bermegah dalam Tuhan. Sekali lagi, bermegah dalam Tuhan. Itu artinya kemegahan atau kehormatan serta peninggian itu adalah milik Tuhan sendiri dan bukan milik siapa-siapa, bukan milik manusia atau bukan milik apapun yang ada di
dunia ini. Dia sajalah yang patut kita tinggikan dan kita megahkan, dan harus kita akui, harus kita imani, harus kita percayai bahwa memang hanya nama Tuhan yang patut kita muliakan dan agungkan, dan tidak ada yang lain. Sebab siapakah sebenarnya yang dapat menyombongkan dirinya di bawah karya Allah dan tangannya yang luar biasa ajaib itu? Siapakah yang dapat berkuasa memegahkan diri di hadapan tahta kemuliaan dan kebesaran Tuhan serta di dalam keagungannya sendiri? Tentu tidak ada. Untuk itu bermegahlah dalam nama Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Agung Mulia itu, dan tinggikanlah Dia. Nah, saudaraku, bagaimana cara kita bermegah dalam nama Tuhan? Ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, berserah dan bersandarlah kepada Tuhan saja di dalam doa. Sekali lagi, berserah dan bersandarlah kepada Tuhan saja di dalam doa. Saudaraku, Mazmur 20 ini adalah Mazmur doa untuk pemimpin atau untuk raja agar mampu memberikan kemenangan, kesejahteraan, kemakmuran, dan ketentraman bagi rakyatnya. Dan yang menarik, walaupun ini Mazmur hanya 10 ayat, tapi kita menemukan kata kiranya 7 kali dalam 10 ayat ini. Sekali lagi, 7 kali kata kiranya dalam Mazmur 20 ini. Dan itu diulang-ulang kembali. Itu artinya betapa luar biasanya orang-orang ini, umat ini sungguh-sungguh menyerahkan dirinya dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan dirinya kepada Tuhan sendiri yang sanggup memberikan perlindungan, memberikan kemenangan dan juga kesejahteraan buat mereka. Di tempat lain, kata kiranya bisa diterjemahkan semoga atau hendaklah atau biarlah. Dan itu artinya mereka sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan dan kepada anugerah Tuhan saja untuk sanggup memberikan kepada pemimpin mereka, kepada raja mereka suatu kemenangan dan juga kesejahteraan yang menyertai umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, doa kerendahan hati mereka ini saya lihat begitu jelimet, begitu jelas akan kebutuhan para pemimpin, para pembesar atau raja yang mereka doakan itu, yakni apa? Seperti kesesakan karena musuh yang lebih kuat, lebih hebat, dan peralatan perangnya lebih canggih, lebih luar biasa dibandingkan dengan kehebatan peralatan dan juga segala kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka perlu dibentengi, dijaga, dan juga betul-betul disertai oleh Tuhan di dalam berperang, di dalam melakukan banyak hal supaya rakyat yang dipimpin oleh raja mereka boleh makmur dan juga tentram. Itu bisa kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Kemudian perlunya bantuan dan sokongan Tuhan bagi umatnya karena keterbatasan logistik mereka. Bisa juga itu soal makanan, soal minuman, soal kebutuhan mereka sehari-hari di dalam melaksanakan banyak hal dalam kehidupan mereka. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Tidak hanya itu, kerinduan mereka juga supaya mereka betul-betul berhasil, betul-betul berkemenangan, supaya mereka tidak pernah kalah, supaya mereka tidak betul-betul mengalami duka cita di dalam hidupnya. Sebab jika mereka berhasil, jika mereka menang, tentu itu membawa apa? Sukacita
dan juga membawa kegembiraan. Dan yang sangat menarik menurut saya, saudaraku, jika saudara perhatikan dalam Mazmur 20 ini, bahwa waktu mereka berdoa, mereka tidak lupa untuk apa? Membawa persembahan dan korban bakaran mereka. Tanda bahwa mereka sungguh menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada di dalam hidup mereka, untuk boleh lagi dipersembahkan, untuk boleh lagi diberikan kepada Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu di dalam hidup mereka. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 11-12 yang berkata, "Terpujilah engkau Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada padamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Sehingga melalui itu mereka sungguh-sungguh beriman saat mereka menyerahkan hidupnya dan juga mengandalkan Tuhan di dalam doa mereka untuk pemimpin, untuk para pembesar, dan juga untuk raja mereka dan untuk hidup mereka. Mereka menyadari bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sungguh mereka sadar Tuhanlah yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan ketentraman, memberikan ketenangan dan segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Saudaraku, Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan sungguh mengajak kita dan memerintahkan kita untuk tetap mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan para pemimpin dan para pembesar kita, agar ada ketenangan dan ketentraman di dalam bernegara, di dalam bekerja, di dalam beribadah, di dalam menginjili, di dalam beraktivitas hari lepas sehari. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh berserah, bergantung, serta mengandalkan Tuhan melalui doa bagi kesejahteraan bangsa dan negara kita ini, untuk para pemimpin dan para pembesar bangsa kita ini, dan juga untuk gereja dan keluarga kita masing-masing, supaya kita melihat kemenangan, melihat kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan bangsa dan juga negara kita ini. Dan saat kita berkemenangan, saat kita tentram, saat kita bisa beribadah, saat kita bisa tenang dalam berdoa, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menyadari itu berasal dari Tuhan, sukacita kita, kegembiraan, ungkapan syukur kita, jelas itu pasti memegahkan, meninggikan, memuliakan Tuhan saja, dan kita tidak akan meninggikan manusia. Yang kedua, ada kepastian jawaban dari Tuhan atas doa kita. Sekali lagi, ada kepastian jawaban dari Tuhan atas doa kita. Ayat 6 sampai ayat 7. Mari kita perhatikan, saudaraku, ayat yang ke-6 tadi. Firman Tuhan katakan, "Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita." Itu, saudaraku, adalah ungkapan kepastian, dan tidak ada di situ keraguan-raguan atau kemungkinan. Saudaraku, tidak mungkin seseorang bisa bersorak-sorai, bisa bersyukur, bisa mengangkat panji tanda kemenangan jika tidak ada apa? Tidak ada kepastian kemenangan. Tidak ada kemungkinan kita bisa berkata, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur," dan kita mengangkat panji kemenangan, jika itu bukan apa? Kepastian kemenangan dan kepastian bahwa Tuhan pasti
menjawab kita. Bahkan saudara perhatikan secara jelas dulu ayat yang ke-7 ini, begitu luar biasa kepastiannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Saudara perhatikan kata sekarang aku tahu. Sekali lagi, sekarang aku tahu, dan menjawabnya dari sorganya. Tentang apa? Kemenangan. Tentang apa? Segala sesuatu yang mereka telah sampaikan. Kata kiranya semoga biarlah tadi itu sekarang dikatakan sini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Tuhan pasti memberikan kemenangannya bagi kami. Saudaraku, ini tidak ada di sini sekali lagi keraguan, tapi yang ada adalah kepastian bahwa Allah memberikan kemenangan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman atas raja, atas rakyat, atas semua keluarga. Saudaraku, mereka ini harus kita ketahui masih belum berperang. Mereka ini belum mengalami kemenangan itu. Mereka baru berdoa, belum memulai perang itu. Sekali lagi, belum. Mereka masih sedang berdoa, mereka masih sedang beribadah. Tapi saudara perhatikan di sini bahwa di dalam doa mereka ini sudah ada apa? Sudah ada doa kepastian. Dan inilah doa yang benar. Inilah doa yang berkuasa. Makanya Paulus katakan itu secara jelas, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1. Itu artinya kita jangan hanya berdoa saja, hanya memohon begitu saja, tanpa ada kepastian, tetap dalam kebimbangan, tetap dalam keraguan-raguan, mudah-mudahan ya, seolah-olah kita ragu-ragu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Mari kita sekarang, saudaraku, bermohon, mari kita sekarang bersahabat, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk seluruh hidup kita dan keluarga kita dan masa depan anak-anak kita, penuh dengan apa? Iman, penuh dengan kepastian bahwa Allah pasti menjawab kita dan memberikan yang terbaik dari Tuhan pada waktunya. Saudaraku, waktu saya masuk rumah sakit di Bandar Lampung, harus saya akui sangat sakit. Dan bahkan setelah masuk IGD pun sudah berjam-jam saya ditangani, sudah diberi obat, saya masih lemah dan sangat sakit. Saking sakitnya, pada pukul 4 pagi saya katakan kepada istri saya, "Ma, saya tidak tahan lagi." Kemudian istri saya katakan kepada anak kami, Pendeta Yohanes, "Berdoa lama." Dan kami berdoa. Dan yang luar biasa di dalam doa itu, anak kami Yohanes juga selain memohon kesembuhan, kekuatan, penyegaran dari Tuhan, supaya juga kami boleh bersyukur karena Tuhan pasti menjawab. Dan puji Tuhan, saya bisa tidur, saya bisa masuk kamar, kemudian ditangani dengan baik dan sembuh, dan bisa mengikuti acara pernikahan anak kami. Puji Tuhan. Saudaraku, jika kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, pasti menjawab permohonan kita, kita pasti bersyukur dan memegahkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatan dan seluruh fasilitasmu. Sekali lagi, jangan pernah andalkan kekuatan dan seluruh fasilitasmu. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, harus kita akui bahwa dunia ini atau sekitar kita banyak memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dengan kita, umat Tuhan. Dunia ini sebenarnya penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi
justru walaupun keadaannya semakin tidak baik, penuh dengan bencana, penuh dengan masalah, penuh dengan ketidakpastian, justru manusia justru mengandalkan fasilitasnya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kecanggihannya, mengandalkan kekuasaan dan kepintarannya. Mereka meniadakan Tuhan dan tidak peduli akan Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan secara jelas tadi ungkapkan, orang ini atau ini orang-orang fasik, orang-orang bebal, orang-orang yang tidak peduli Tuhan justru memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Kalau sekarang ini mungkin mereka mengandalkan harta, mengandalkan kecanggihan segala sesuatu teknologi yang hebat-hebat ini, dan seolah-olah itulah yang memberikan mereka kepastian, tapi justru ketidakpastian. Tapi ya, sekali lagi, kita bermegah karena Tuhan sendiri, karena janji-janji Tuhan. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan pernah ragu-ragu, karena aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam Matius 28 ayat 20b. Dan mari kita bermegah dalam segala hal, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 12 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab itu, jika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala situasi, Tuhan ada di sana, sehingga kita bisa apa? Kita bisa bermegah. Jadi dalam hal ini, mari kita bermegah bukan karena kekuatan, kemampuan, kepintaran, harta, kekayaan, kedudukan, koneksi, popularitas, fasilitas, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tapi juga marilah kita sungguh-sungguh hanya bermegah di dalam nama Tuhan. Dan di dalam Roma 3:27 katakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Ya. Berdasarkan perbuatankah? Tidak. Melainkan apa? Berdasarkan iman. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 2, pemazmur menyatakan, karena Tuhanlah jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dan dalam nada yang hampir sama dengan Daud, Rasul Paulus menyatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 berkata, tetapi barang siapa bermegah, sekali lagi, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam nama Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang bisa tahan uji, melainkan orang yang dipuji dan juga dibesarkan oleh Tuhan. Itu saudaraku, berbahagialah kita, orang-orang yang tidak bermegah dengan kekuatan, fasilitas, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi berbahagialah karena Tuhan sendiri yang melimpahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Dialah dengan kasih karunia-Nya memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yang memberkati dan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, kegembiraan, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, sehingga kita bisa bermegah-megah, meninggikan, memuliakan, dan mengagung-agungkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.